Dinamika peradaban manusia dalam sejarahnya selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis, sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya, manusia senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan survive di tengah bersamanya di tengah manusia lainnya. Perjuangan memenuhi kebutuhan hidup ini telah memotivasi manusia untuk menggunakan akal budinya secara maksimal dimanapun manusia itu berada. Karena tuntutan pemenuhan kebutuhan naluri kehidupannya, maka manusia sebagai makhluk yang berakal budi selalu berpikir untuk bagaimana ia menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut. Di Indonesia, khususnya di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, migrasi penduduk, terutama dari desa-desa atau daerah-daerah, diikuti dengan berbagai perubahan-perubahan sosial, baik yang di tempat tujuan, yakni daerah perkotaan, maupun di tempat asal, yakni di desa-desa. Kemajuan komunikasi, transportasi, keterbukaan wilayah, kelancaran, arus informasi, dan sebagainya berhasil mendekatkan kota desa dalam segala aspek perubahannya. Kemajuan-kemajuan peradaban yang merupakan sebagian dari elemen-elemen modernisasi ini mendorong orang-orang luar Jawa, orang-orang desa, beramai-ramai masuk ke Jawa, terutama ke kota-kota, untuk mengais kehidupan tanpa mempedulikan keratnya persaingan dan agresivitas. Kota Jakarta atau kota-kota metropolitan lainnya menjadi kota gula yang dikerubungi jutaan semut yang saling memperebutkan dan menghisap sumber-sumber daya yang tidak ditemukan di daerah-daerah atau desa-desa. Ketidakadilan pembangunan antara kota dengan desa menyebabkan orang desa atau daerah menjadi frustasi dan kemudian mendorongnya untuk berpindah ke kota yang menyediakan berbagai sumber daya. Urbanisasi adalah bagian dari kompleksitas perubahan-perubahan sosial, kondisi-kondisi ekonomis, geografis, komposisi penduduk, ideologis, biologis, temuan-temuan baru, dan lain-lain yang mendorong orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Adanya perubahan pola kehidupan kota mempengaruhi pola kehidupan desa, dengan kata lain, dalam hubungan timbal balik, penetrasi budaya kota desa, atau sebaliknya, sebagai akibat dari kemajuan komunikasi transportasi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, pola kehidupan masyarakat desa dan kota-kota mengalami modifikasi yang sangat signifikan. Peralihan pekerjaan dari sebelumnya petani menjadi pekerja industri atau karyawan pabrik mengubah cara orang desa yang berpindah ke kota itu bersikap dan bertingkah laku di kota. Ia mengenal berbagai kemajuan yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya sewaktu masa di desa. Di sana, ia beradaptasi dan mengalami dan mempelajari semua cara hidup dan gaya hidup kota. Dan akhirnya semua ideologi kota itu terinternalisasi dalam dirinya melalui suatu proses yang oleh Tarde dinamakan imitation process atau proses peniruan. Dalam proses peniruan ini, mereka bisa terjebak dalam kedua ekstrim ini, meniru hal-hal yang positif dan kemudian bisa mempengaruhi sikap hidupnya, misalnya dari sebelumnya ia bersikap lamban dan malas menjadi rajin dalam bekerja sesuai dengan kondisi hidup, atau meniru gaya hidup kota yang bersifat negatif. Perubahan struktur, sistem sosial, nilai, sikap, dan bergaya lama menjadi gaya baru. Ini merupakan elemen-elemen perubahan sosial kemasyarakatan, baik yang dianut secara individual maupun secara bersama-sama dalam suatu sistem sosial. Bagi warga desa yang tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup, sebagaimana yang dituntut dalam kehidupan perkotaan, proses perubahan menciptakan kultur shock atau gegar budaya yang tidak kecil yang membawa efek-efek psikologis yang juga tidak kecil. Ketidaksiapan mental dalam menghadapi budaya hidup kota yang serba cepat, penuh persaingan, dan kompetisi melahirkan konflik-konflik batin yang menyebabkan stres bahkan gila. Rendahnya bargaining position warga desa yang sudah menjadi warga kota dengan warga kota yang lain dan tuntutan-tuntutan hidup kota karena terbatasnya pendidikan, pengalaman keterampilan menjadikan warga desa itu sebagai kelompok masyarakat yang bernasib sial. Akibatnya, mereka menjadi golongan terbawah dari warga kota, kaum yang terpinggirkan,
Mereka menjadi kaum pengangguran yang semakin miskin dan menambah jumlah pengangguran yang sebelumnya sudah ada di kota.